melakukan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak ingin mengundang adik-adik bangkit berdiri dan menyanyikan I've Got the Joy, Joy, Joy. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami dapat berkumpul dan ingin memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Kabar selamat kepada Sion.
Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kekabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upah dengan tepat dan akan mengingat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Adik-adik, tema hari ini adalah Aku Pembawa Sukacita Bagi Sesamaku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Dan kalau adik-adik ada yang sakit, kakak harap adik-adik cepat sembuh dan pulih ya. Adik-adik, hari ini tema pembacaan Alkitab kita ialah Aku Pembawa Sukacita Bagi Sesamaku. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Nabi Yesaya yang menulis kitab Yesaya yang terdapat di Perjanjian Lama. Nabi Yesaya adalah salah seorang nabi yang menceritakan tentang keadaan umat Israel yang mengalami begitu banyak pencobaan dan pergumulan kehidupan pada saat itu. Umat Israel pada saat itu berada dalam keadaan kaya dan juga ada yang berkeadaan miskin. Dan golongan umat Israel yang kaya tidak mempedulikan keadaan umat Israel lainnya yang berkeadaan miskin. Sehingga hal ini mengakibatkan kaum Israel yang miskin kehilangan rasa sukacita dalam kehidupan mereka. Namun, Tuhan Allah yang adalah sumber sukacita tidak pernah meninggalkan umat bangsa Israel untuk hidup dalam keadaan sengsara. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik tahu sukacita itu? Nah, benar sekali. Sukacita adalah perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan diberkati. Untuk kehidupan adik-adik dan kakak,
Perasaan sukacita merupakan perasaan senang, gembira, sukacita pada saat kita merasakan atau menghadapi keadaan yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Misalnya, adik-adik berulang tahun pasti akan merasakan sukacita yang luar biasa karena bertambah usia adik-adik. Kemudian, saat adik-adik naik kelas, pasti akan merasakan sukacita luar biasa karena naik kelas. Dan masih banyak hal-hal lainnya. Tapi, walaupun demikian, adik-adik juga tetap harus merasakan sukacita dalam kesakitan. Dalam keadaan susah saat belajar di sekolah, dalam keadaan sengsara, menderita, dan adik-adik sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, adik-adik harus tetap berdoa agar perasaan sukacita adik-adik tidak akan pernah hilang dalam hati adik-adik semuanya. Karena Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita dalam kehidupan kita saat ini, dan selamanya tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dan Tuhan Yesus akan selalu menemani kita di mana saja adik-adik serta orang tua adik-adik berada, begitu juga bagi kita semuanya. Adik-adik tidak boleh seperti gambar yang kakak tampilkan ya, yang bersedih karena kehilangan rasa sukacita. Nah, adik-adik harus menjadi pembawa damai sukacita dalam kehidupan adik-adik dengan cara membagi rasa sukacita bagi keluarga dan teman-teman ya. Hal-hal sederhana yang adik-adik dapat lakukan yaitu berbagi mainan bersama saudara-saudara kita, kakak atau adik, bisa juga dengan mengasihi orang tua, kakak, adik yang ada di rumah. Kemudian bermain bersama teman-teman tanpa memandang siapapun dia. Ataupun tidak boleh pilih-pilih teman ya. Dan juga menghibur teman-teman yang sedang sedih. Itu pun merupakan berbagi sukacita juga loh. Dengan adik-adik membagi sukacita kepada siapa saja, berarti adik-adik sudah mengasihi siapa saja dalam kehidupan adik-adik. Dan itu merupakan sukacita bagi Tuhan Yesus untuk adik-adik semua. Orang yang bersukacita adalah mereka yang selalu merasakan bersyukur dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, bersyukur selalu dalam setiap hal yang kita alami karena Tuhan akan sangat baik dan mengasihi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Adik-adik, aktivitas kita hari ini yaitu membuat stik hati sebagai simbol sukacita dan adik-adik berikan kepada orang-orang yang dikasihi. Untuk cara membuatnya, adik-adik bisa menonton dan lihat langsung di YouTube ya. Nanti, adik-adik bisa memperlihatkan kepada kakak layan di sektor masing-masing saat ibadah hari Minggu pelayanan anak di sektor masing-masing awal bulan September depan. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas. Kita akan memberi persembahan melalui scan barcode, transfer, bawa ke kantor gereja. Dengan rela
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami terapkan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik layan yang mungkin saat ini kurang sehat atau mengalami sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka agar di minggu-minggu ke depannya mereka dapat hadir di ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga orang tua, papa, mama, oma, opa, kakak, adik yang selalu mendampingi kami dalam ibadah, sekolah, ataupun di lingkungan kami, di rumah, maupun dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami dari tingkat yang tertinggi maupun tingkat di kota-kota dan di desa-desa. Ya Tuhan, berkati juga pulau-pulau kami yang mengalami bencana alam agar dapat terselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar menjadi pelayanan kasih-Mu di manapun akan tercurahkan itu. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Warta Pelkat minggu ini kita akan bertemu kembali di minggu depan melalui via YouTube. Adik-adik, kakak mengundang kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahannya. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami ke depan di seminggu ke depannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami, kakak-kakak layan, adik-adik dalam apapun yang kami lakukan di seminggu ke depannya. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kali ini telah selesai. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.